Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak, siswa-siswa kelas 7 untuk kegiatan pembelajaran IPA. Baiklah anak-anak Bapak, kalau kemarin pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai jaringan pada hewan, maka pada pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari mengenai jaringan pada tumbuhan. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan nanti terbagi menjadi 7 buah bagian. Ada jaringan meristem, jaringan epidermis, jaringan sklerenkim, jaringan parenkim, jaringan floem, jaringan kolenkim, dan jaringan silem. Ya, kamu catat di buku catatannya. Lalu, jaringan pada tumbuhan itu, jaringan epidermis, fungsinya yaitu untuk melindungi permukaan akar, batang, daun, bunga, dan buah. Jadi epidermis ini diibaratkan seperti kulit kalau pada manusia. Jadi bagian paling luar ya. Dia fungsinya untuk melindungi permukaan. Kemudian ada jaringan meristem. Fungsinya untuk melakukan pembelahan sel. Dia terdapat di ujung-ujung tunas, akar, dan daun. Jadi kalau supaya tumbuhan itu semakin besar, dia memerlukan jaringan meristem karena dia berfungsi untuk melakukan pembelahan sel. Jadi nanti ada pertumbuhan pada bagian tunas, akar, dan daun. Kemudian ada yang namanya parenkim, merupakan jaringan dasar yang berfungsi untuk menyokong tubuh, penyimpanan cadangan makanan, dan fotosintesis. Jadi parenkim nanti ini berfungsi untuk sebagai penyokong tubuhnya makhluk hidup, tubuhnya si tumbuhan. Dia juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Berarti di parenkim ini berfungsi untuk membuat buah, itu ya, dan juga sebagai fotosintesis. Kemudian ada yang namanya jaringan penyokong. Dia fungsinya untuk penunjang bentuk tumbuhan. Ada dua macam nanti jaringan penyokong, yaitu ada kolenkim dan sklerenkim. Kemudian ada jaringan floem sama jaringan silem. Ya, jaringan silem itu fungsinya untuk mengangkut air dan mineral. Sementara floem itu berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis. Lanjut ke materi berikutnya, kita mempelajari mengenai organ hewan atau organ manusia, gitu ya. Organ-organ yang ada pada hewan atau manusia itu meliputi ada otak, ada paru-paru, ada jantung, ada rahim. Ini gambar rahim ya, seperti ini. Lalu ada lambung, ada usus, ada mata, dan ada ginjal. Kemudian organ hewan dan organ manusia, jantungnya itu terbentuk dari pembentukan yang sama, ya, terbentuk dari otot jantung, kemudian tersusun dari otot polos, dan juga sel-sel syaraf. Sementara kalau organ-organ pada tumbuhan, nanti itu ada bagian buah, ada bunga, ada organ berupa daun, ada batang, dan ada akar. Ini adalah gambar dari penampang daun. Jadi yang paling atas itu ada yang namanya epidermis atas. Di epidermis itu nanti ada yang namanya parenkim palisade.
fungsinya untuk melakukan tempat fotosintesis. Kemudian ada yang namanya xilem dan floem yang berfungsi untuk mengantarkan air dan menyalurkan hasil fotosintesis. Kemudian ada di bagian itu yang bentuknya bulat, bukan bulat seperti pintu, itu namanya stomata dan dia ada di bawah daun. Stomata ini fungsinya seperti hidung kalau pada manusia, untuk tempat keluar masuknya udara, sehingga si daun atau si pohonnya ini bisa melakukan pernapasan, bisa berfotosintesis menggunakan udaranya itu keluar masuk melalui stomata. Makanya kalau kita duduk di bawah pohon itu terasa sejuk, karena pohon itu dari mulut daunnya yang ada di bawah daun itu dia mengeluarkan gas oksigen untuk manusia. Kemudian bagian-bagian pada tumbuhan yang berupa dikotil dan tumbuhan monokotil. Nah, peredaran atau keberadaan dari xilem dan floemnya, kalau pada tumbuhan batang dikotil itu lebih rapih. Jadi si xilem-nya itu nanti ada di dalam, sedangkan di floemnya itu ada di luar. Makanya dia bisa di stack. Ketika di stack atau disasat gitu ya kulitnya, nanti kelihatan tuh floem itu ada di luarnya dan di xilem itu ada di bagian dalam yang kalau kita pegang terasa basah, karena di bagian xilem itu nanti akan mengantarkan air dari bawah akar sampai ke daun gitu. Kalau pada tumbuhan monokotil itu peredarannya nggak rapih, jadi letaknya sembarangan, jadi kita nggak bisa ngecek mana kayak yang xilem mana kayak yang floem gitu, nggak terlalu rapih. Kemudian kita akan mempelajari sistem organ. Nah, pada hewan sistem organ itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian ya sistem organnya. Nah, hewan ini berarti berlaku juga buat manusia, yaitu ada sistem pencernaan, pernafasan, ekskresi. Ekskresi itu buat ngebuang sisa-sisa ya, seperti kotoran, peredaran darah, kemudian sistem gerak, syaraf dan gerak, dan sistem organ reproduksi. Sementara pada tumbuhan hanya ada 2, yaitu sistem pembuluh xilem dan sistem pembuluh floem. Ya, ini adalah gambar penampang dari sistem organ pada hewan dan manusia. Sistem ekskresi itu meliputi ada organ-organnya itu seperti kantung kemih, kemudian ada ginjal dan lain-lain. Kalau sistem pencernaan itu ada dari mulut, lambung, usus besar, usus halus, usus besar dan sebagainya. Reproduksi itu sistem organnya meliputi, kalau laki-laki ada zakar dan segala macam ya. Kalau yang perempuan ada bagiannya berupa rahim. Kemudian untuk pernafasan itu meliputi nanti hidung, bronkus, bronkeolus, alveolus, paru-paru. Sementara untuk endokrin ini adalah berupa si sistem endokrin itu nanti sistem yang mengatur hormon. Jadi si endokrin itu nanti sistem yang mengatur kapan manusia bisa jadi senang, kapan manusia bisa jadi sedih. Itu tergantung dari hormonnya. Tergantung juga nanti yang laki-laki mempunyai sifat misalkan pemberani, perempuan misalkan lebih mengutamakan kecantikan. Nah, itu tergantung dari sistem endokrin gitu, yang disebut dengan hormonal. Itu ya. Berikutnya ada juga sistem limfatik, sistem peredaran darah, sistem otot, rangka, dan syaraf. Nah, organ yang penyusun sistem pernapasan tadi ada hidung, tenggorokan, cabang tenggorokan, paru-paru ya. Hidung, bronkus, bronkeolus, alveolus, dan paru-paru. Sementara itu, sistem organ pada tumbuhan itu meliputi pembuluh xilem yang tadi berfungsi untuk mengangkut air dan mineral,
dari akar hingga ke ujung daun, dan pembuluh floem yang berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh organ tumbuhan. Inilah gambar dari contoh tumbuhan dikotil, ya, penampangnya. Baiklah anak-anak, cukup sekian materi IPA untuk pertemuan kali ini. Kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya nanti dengan pengambilan nilai atau ulangan. Jangan lupa kamu lengkapi semua catatannya untuk bisa mengikuti kegiatan ulangan dengan baik. Baiklah anak-anak, pertemuan hari ini Bapak tutup. Semoga memberikan manfaat yang baik. Jaga selalu kesehatan, hindari kerumunan, pakai masker, jangan bersentuhan dengan siapapun. Bapak akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.